Yo, balik lagi sama gue Martin, dan ya pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan juga Ethereum ya. Dari kemarin tuh masih banyak yang penasaran apakah Ethereum kali ini mampu ngelit atau overlapping lagi ya, bukan ya overlap ya daripada pergerakan si Bitcoin, istilahnya lebih dominan lah. Baru nanti disusul sama altcoin, kemudian muncul Artisan dan lain sebagainya. So ya, jadi kita akan coba bahas di video kali ini. Kemarin udah dibahas untuk Phantom ya sama XLM teman-teman. Kemudian ada Bitcoin dan juga Shiba Inu. Dan sedikit reminder untuk malam ini ada beberapa rilis data penting. Yang paling penting adalah CPI dan Core CPI. Ya, ini jam setengah 8 malam. Jadi prepare untuk semua teman-teman mungkin yang lagi ada trade dan lain sebagainya. Dan setengah 10 malam ini ada crude oil inventory. Ya, jadi malam ini cukup padat lah ya untuk beberapa rilis data yang pentingnya. Jadi tanpa basa-basi, kita akan bahas dulu untuk si Bitcoin secara daily dulu. Nah, ini kemarin adalah pembahasan secara daily time frame ya. Either memang dia di sini sideways kemudian lanjut naik lagi untuk nge-visit next target di sekitar 31 ribuan sampai 32.500 dolar, atau memang dia akhirnya terbreakdown untuk ngetes bagian bawahnya nih yang sebelumnya berfungsi menjadi resistance become support. Ini di sekitar 28.300 sampai 28.700-an dolar sekian gitu ya. Ini masih yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalkan dia drop ke sini pun ini menjadi area pertimbangan. Ya, mungkin itu maksudnya teman-teman ya. Kalau dia drop ke sini ini menjadi area pertimbangan, yang mungkin mau akumulasi atau beli lagi. Dan kalau misalkan harganya ini malah nge-spike ke atas gitu, ini bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan buat teman-teman mungkin yang pengen melakukan short di beberapa koin lain dan lain sebagainya ya. Jadi balik lagi untuk duanya ini punya kesempatan lah. Balik lagi ke trade plan teman-teman bagaimana dalam memanfaatkan di beberapa rest area tersebut. Karena memang ini menjelang rilis data CPI, Core CPI malam ini, dan nanti subuh juga ada FOMC meeting juga ya. Ini pergerakannya pun masih tergolong sideways doang nih, tuh ya, masih di range atau sekitar 30.000 dolar ya. Terus ini sempat turun sedikit ke 29.800-an, kemudian balik lagi ke 30.000 dolar, cuman sideways aja di range tipis ya. Jadi tinggal kita lihat untuk rilis data malam ini apakah market mendapatkan news yang bagus lah ya dari rilis data tersebut, akhirnya mampu ngedobrak lagi atau ngejar next target, atau malah dia terbreakdown terlebih dulu untuk ngetes resistance sebelumnya. Jadi memang untuk rilis data malam ini benar-benar berpengaruh pada pergerakan Bitcoin. Nggak cuma Bitcoin sih, kebanyakan market juga ya. Kemudian kalau kita pantau untuk secara time frame 1 jam ya, ini adalah pembahasan kemarin ya. At least kalau misalkan posisinya sekarang, ini kita bisa gunakan untuk range bagian bawahnya. Ini di sekitar area sini ya, ini di box putih ini. Ini di sekitar 29.780-an dolar sampai 29.900 dolar. Kemudian untuk bagian atasnya ini kita bisa gunakan untuk area ini, range ini. Nah, ini untuk bagian atasnya ya. Ini di sekitar 30.260 sampai sekitar 30.370 dolar. Sekitar area situ. Jadi dia cuman bermain di range kisaran sini ya, sideways doang. Jadi mungkin menunggu untuk rilis data malam ini. Minimal kalau kita sekilas lihat dari pergerakannya, di sini pertama ada rejection ya. Kemudian dia drop, kemudian di sini ada pemantulan. Mantulan cukup korektif. Ini nge-spike ke atas, rejection juga. Tail candle panjang 2 kali ya, kemudian ngetes lagi ke bagian bawah sini. Kemudian mendapatkan reaksi juga signifikan. Masuk nggak lama ngetes lagi di sini, kemudian mendapatkan rejection lagi. Posisinya langsung drop lumayan signifikan. Tapi ya ini masih ketahan di range bagian bawah area sideways-nya dia ya. Jadi kalau secara kita lihat untuk tekanan sellernya ini masih lebih dominan ya ketimbang buyersnya. Buyersnya itu istilahnya cuma nahan doang tapi nggak mampu ngangkat harga lebih tinggi. Minimal tiap kali coba didobrak atau coba diangkat pun udah didorong mundur lagi sama si sellernya gitu ya. Jadi memang kalau misalkan ini adalah kemudian skenario buruknya ya, rilis datanya itu nggak mendukung untuk pergerakan market, so mungkin ini yang bisa terjadi gitu. Ini drop, kemudian ini mantul, ini drop lagi signifikan, kemudian ini cukup korektif ya, kemudian dia terbreakdown, retest mungkin bisa dimanfaatkan untuk mungkin dia ngejar next target di sini ya, di sekitar 29.040-an sampai 29.300-an dolar. Ini dulu kita bermain di range ini dulu kalau kita lihat secara momentum. Kemudian untuk bad skenario kalau memang ditambah lagi nggak didukung sama rilis data malam ini. Tapi untuk good skenario-nya bagaimana? Ya udah, dari area sini dia walaupun di sini mulai tersideways gitu ya, korektif, malah di pump, retest gitu ya untuk ngejar next target yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian secara daily time frame-nya. Nih di bagian sini 31 ribuan, 32 ribuan dolar gitu ya. Ini adalah
untuk skenario goodnya. Jadi sama aja, sama-sama nggak tahu, menunggu rilis data atau hasil data malam ini gitu. Tapi kalau misalkan secara overall ya kita lihat dari momentum sellernya itu masih lebih dominan, dan ya possible untuk dia melanjutkan penurunannya terlebih dahulu untuk ngetes nih di area support bawah ini. Yang terakhir kali kita bisa lihat dia semacam create base di sini, kemudian melanjutkan penguatannya kembali. Ya, at least di situ berarti kan ada buying power yang mungkin aja bisa nahan gitu. Jadi at least dia bisa aja tarik napas terlebih dahulu, cari dulu pijakan lagi gitu ya. Setelah dia udah naik seperti ini, baru mungkin melanjutkan penguatannya. Ya, jadi ini menjadi key levelnya untuk si Bitcoin secara hourly time frame. Ya, kemudian ini adalah dua area range sideway-nya dia, yang nanya range sideway-nya si Bitcoin di kisaran berapa, kemudian kalau dia terbreakdown next kisaran berapa yang perlu dipantau gitu ya. Ini dulu teman-teman ya. Jadi so far itu aja palingan, nggak bisa dibahas terlalu banyak karena ya overall dia cuma sideway aja gitu ya. Di sini mencoba naik, kemudian drop lagi, mantul, kemudian drop lagi, dan sekarang sideway dengan range tipis banget ya, karena menjelang beberapa jam lagi rilis data CPI dan core CPI. Oke. Next ini untuk ETH kurang lebih masih sama seperti pembahasan sekitar 2-3 hari yang lalu ya untuk Ethereum ya. Jadi sebentar, nah di sini dia kalau secara daily memang saya lihat ini bergerak di dalam sebuah rising wedge pattern. Tuh, bagian bawahnya itu direspek banget sama dia, plus di situ juga ada bantuan EMA 21 ya. Kemudian untuk di bagian atas di sini juga ada trendline resistance plus box merah. Nah, ini sedikit reminder aja. Box merah kenapa saya tandain? Nah, di sini secara daily-nya kita bisa lihat ya. Pada pergerakan-pergerakan sebelumnya atau terakhir yang ngetes di sekitaran sini, ini mendapatkan rejection nih. Ini 25 Mei, kemudian ini di 31 Mei 2022 ya. Kemudian di sekitar 13-14 Agustus 2022. Ini udah beberapa kali kena reject. Jadi ya di sini berarti adanya confluence of resistance yang strong untuk si Ethereum. Jadi kalau misalkan memang dia masih bermain di range rising wedge pattern, ini masih possible kalau memang nanti ya market merestui kemudian resultnya bagus, ya masih possible untuk setidaknya Ethereum ini ngetes bagian atasnya ini di sekitar $2.000 lah ya, kurang lebihnya di sekitar $2.000, baru nanti kita lihat reaksinya. Apakah dari situ dia mendapatkan rejection yang cukup kuat, retest baru bisa dimanfaatkan untuk ngejar next target box bawah ini yang sebelumnya menjadi support and resistance di sekitar 1728 sampai $1790, atau malah benar-benar kita lihat tren positif ya untuk si Ethereum mengalami percepatan tren, mampu break retest untuk mengejar next target di sekitar 2154 sampai $2222 untuk si Ethereum gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara momentum pun ya ini makin lama penguatannya ini cenderung jauh lebih terbatas. Jadi prepare untuk worst case scenario, dia terbreakdown, ngetes bagian bawah ini dulu. Kalau dia drop lagi lebih bawah, ini menjadi area pantauan ya untuk teman-teman sekalian di sini. Nah, di sini terakhir kali harganya ngangkat dari sini nih. Nah, di sini ya sebelum dia mulai ranging gitu ya. Ini di sekitar 1610 sampai $1650 ya. Jadi bisa diperhatikan kalau memang dia terbreakdown, ini menjadi dua area target yang menurut saya masih masuk akal. Kemudian kalau misalkan dia masih lanjut naik pun bermain di dalam sebuah rising wedge-nya, ini menjadi resisten yang penting untuk si Ethereum gitu. Jadi balik lagi kalau mungkin buat teman-teman yang memanfaatkan ketika dia di resisten atau setelah dia terbreakdown retest baru bisa di buy untuk short dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kalau kita pantau secara time frame 4 jamnya, sebentar. Ini coba akan saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Nah, kalau secara time frame 4 jam, dia ini terakhir kan naik, memang naik, tapi cuma ngetes sebatas area ini. Nih, sebatas area ini. Di swing high terakhir dia. Ya, tuh, di sini satu dan ini dites kembali kemudian kena reject. Jadi ya semacam double top. Oke. Nah, kalau misalkan ini memang clear gitu, bisa dibilang double top, ini adalah area neckline-nya. Nah, di kisaran sini. Nah, ini adalah area neckline yang perlu sekali dipantau juga sama teman-teman sekalian. Kalau saya geser ke samping, nah ini pas banget sebelumnya menjadi area resistance ya di sini, kemudian become support. Nah, kalau memang akhirnya sebentar coba saya tandain di sini. Dia ngetes seperti ini, retest, mungkin mantul sedikit, terbreakdown gitu ya. Untuk lanjut turun, ya ini next targetnya area tadi yang saya sampaikan secara daily time frame ya, box putih bawahnya. Kalau saya geser ke time frame 1 hari, sebentar, nah ini tuh ya. Jadi kurang lebih seperti itu kalau misalkan kita lihat dari lower time frame seperti time frame 4 jam maupun untuk daily time frame-nya. Ya, ketika memang dia sudah terbreakdown baru mungkin bisa dimanfaatkan, atau memang dia sudah terbreakout di atas, retest baru mungkin teman-teman bisa ambil posisi. Karena menjelang rilis data malam ini bisa dikatakan ya sangat-sangat atau cukup volatile untuk pergerakan nggak cuman Bitcoin atau Ethereum. Jadi kebanyakan altcoin juga. Nah, kemudian ngebahas kalau memang akhirnya gimana nih kalau all season Ethereum bakalan melihat dan sebagaimana.
Nah itu memang teorinya seperti itu. Cuman kebanyakan sebelum-sebelumnya yang terjadi adalah ketika Bitcoinnya naik nge-pump, kemudian Bitcoin dominance-nya itu juga naik, berarti kan Bitcoin season. Kemudian ganti ke Ethereum season. Wow, Ethereum-nya itu penguatannya tuh atau pergerakan tuh jauh lebih bagus ketimbang si Bitcoin. Let's say Bitcoin naik 1%, Ethereum bisa naik 3-5% gitu ya. Nah, nggak lama seperti itu malah harganya tuh drop karena satu dan lain hal seperti mungkin kenaikan suku bunga atau bad news di dalam internal kriptonya, akhirnya nggak jadi all season, malah babak belur season yang terjadi gitu ya. Altcoin makin tekan lagi, Bitcoin, Ethereum-nya udah memble ya, orang-orang yang dari tadinya wah ini udah Bitcoin season, Ethereum season, wah ini kayaknya all season nih, udah berbondong-bondong, udah semangat banget, malah ada kena prank ya. Mungkin teman-teman kalau yang sering banget trading dari beberapa tahun lalu udah sering ngalamin gitu teman-teman ya, kejadian-kejadian kayak gitu. Jadi ya belum tahu apakah fix nanti bakalan ada all season secepatnya ya, cuman saya pribadi juga berharap yang terbaik, tapi balik lagi kita harus siap dengan worst case scenario. Jadi kita perlu sekali untuk plan B seperti apa kalau memang akhirnya dia drop, nggak ada all season setelah Bitcoin, kemudian Ethereum juga yang lumayan menguat sedikit gitu ya, nggak lama drop lagi market dan lain sebagainya. Itu teman-teman juga harus ada plan B-nya gitu ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman sekalian untuk update Ethereum dan juga si Bitcoin-nya. Jadi sama-sama menunggu untuk rilis data malam ini seperti apa. Menurut teman-teman bagaimana, bisa tulis di kolom komentar bawah video. Dan ya, sampai jumpa untuk ke next video. Salam profit.